Kita lanjutkan sekarang soal nomor 3, uji kompetensi bab 5 dari buku paket Matematika SMP kelas 7 halaman 182. Seorang siswa tinggi badannya 150 cm mengamati bayangannya. Kawannya mengukur bayangan itu, ternyata panjangnya 100 cm. Nah, ini supaya enak langsung kita gambar aja ya. Misalkan di sini ada seorang siswa sedang berdiri di bawah terik matahari, otomatis nanti akan terbentuk bayangan. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Tinggi badan siswa ini katanya 150 cm. Lalu panjang bayangan siswa ini katanya 100 cm ya. Kita lanjutkan dulu baca soalnya. Mereka kemudian mengukur bayangan sebuah gedung di dekat lapangan. Ternyata panjangnya 300 cm. Jadi di sini ada gedung, kemudian ini adalah bayangan gedung. Panjang bayangan gedung ini katanya 300 cm. Tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, adik-adik, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, langsung aja kita bisa gunakan prinsip kesebangunan dari dua segitiga. Nah, sebab ini kalau kita amati ya, nanti akan terbentuk dua segitiga yang sebangun. Jadi ini adalah segitiga siku-siku yang pertama ya. Misalkan saja ini adalah segitiga siku-siku ABC, siku-siku DB. Kemudian ini adalah segitiga siku-siku yang kedua, ini yang lebih kecil ya. Kita beri nama sebagai segitiga ADE ya, siku-siku DD. Yang mana kita tahu ya, ini secara visual ya, langsung bisa kita amati bahwa segitiga ADE ini pasti sebangun dengan segitiga ABC. Nah, ingat, tujuan kita di sini adalah menghitung panjangnya sisi BC, yang tidak lain tidak bukan adalah tinggi gedung ya. Maka karena ADE ini sebangun dengan ABC, langsung kita bisa tuliskan bahwa perbandingan sisi-sisi yang berpadanan pada kedua segitiga itu kan sama. Ya, kita mulai dari sisi BC dulu. Berarti BC itu kan berpadanan dengan sisi DE. Maka BC banding DE itu akan sama dengan AB banding AD. Jadi kalau BC dan DE ini sama-sama sisi tegak, AB dan AD ya, ini sama-sama sisi alas pada kedua segitiga ini ya. Kemudian ini akan sama dengan AC banding AE. Nah, ini sengaja saya tuliskan lengkap ya supaya enggak bingung. Jadi AC itu adalah sisi miring pada segitiga ABC, sedangkan AE ya itu adalah sama-sama sisi miring ya, tapi pada segitiga ADE. Nah, ini berlaku ketika kedua segitiga sebangun ya. Nah, lantas perbandingan mana yang kita gunakan? Yang jelas yang kita gunakan adalah BC banding DE. Sebab kan yang kita cari itu kan BC ya. Baik, ini saya tulis dulu. Berarti BC banding DE ya. Ini akan sama dengan, nah, mana yang kita gunakan, AB banding AD atau AC banding AE ya. Kalau kita cermati datanya ya, yang lengkap itu adalah AB banding AD. Sebab ini sisi-sisinya sudah langsung ketahuan ya, sudah diberitahu di soal ini. Jadi AB ya itu kan 300 cm. Kemudian AD ini 100 cm. Ya sudah, kita gunakan yang ini aja ya. Jangan AC banding AE, sebab AC-nya kan tidak diketahui. Kemudian AE-nya ini juga tidak diketahui. Walaupun AE ini bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, tapi kan kelamaan ya. Jadi sekali lagi yang kita gunakan di sini adalah AB banding AD. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. BC ditanyakan. Kemudian panjangnya sisi DE itu 150 cm ya. Kemudian panjangnya sisi AB itu 300 cm. Lalu panjangnya sisi AD itu 100 cm. Nah, tinggal dikali silang ini ya. Atau sebelum dikali silang ini kita sederhanakan aja dulu lah ya. Jadi nolnya kita coret dulu atas dan bawah. Terus mana lagi nih? Nah, ini sudah paling sederhana ya. Baru kita kali silang. Jadi ini kan BC kali 1. Saya tulis apa adanya ya, BC kali 1. Ini akan sama dengan
150 dikali 3 ya. BC kali 1 itu sama dengan BC. Kemudian 150 kali 3 itu sama dengan 450. Nah, ini otomatis satuannya dalam sentimeter ya Dek ya. Karena kan DE, AB dan AD ini seluruhnya dalam satuan sentimeter. Otomatis nanti BC ya ikut ini satuannya harus dalam sentimeter juga ya. Tetapi karena di sini konteksnya adalah tinggi gedung ya, ini alangkah baiknya kalau kita jadikan meter. Nah, jadi kan 450 cm itu kan sama dengan 4,5 meter. Maka kalau ditanya berapa tinggi gedung tersebut, jawabannya adalah 4,5 meter atau 4,5 meter gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Tentukan segitiga yang sebangun dengan segitiga ABC. Jika EF 5 cm, tentukan panjang AB. Baik, berarti di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan segitiga mana yang sebangun dengan segitiga ABC. Nah, ini ABC ya. Secara visual kita bisa langsung tentukan bahwasanya segitiga ABC ya itu sebangun dengan segitiga EFD. Ya, ini bentuknya kan sama ya, walaupun ukurannya beda. Maka kita tinggal tuliskan aja ini ya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFD. Baik, ini adalah jawaban atas pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah menentukan panjangnya sisi AB ya pada segitiga ABC. Diketahui panjangnya sisi EF itu 5 cm ya. Langsung aja saya lengkapi di sini. Ini 5 cm. Tugas kita adalah menghitung berapa panjangnya sisi AB. Nah, Adik-adik, karena segitiga ABC itu kan sebangun dengan segitiga EFD, maka nanti berlaku perbandingan panjang sisi-sisi yang berpadanan pada kedua segitiga itu sama. Jadi, kita tahu di sini ya. Sisi DE itu kan berpadanan dengan sisi AC. Lalu sisi EF ini berpadanan dengan sisi AB. Otomatis nanti sisi DF ya ini berpadanan dengan sisi BC. Nah, perbandingan antara sisi-sisi yang berpadanan ini sama karena ABC sebangun dengan segitiga EFD. Nah, tinggal ditulis lagi di sini. Berarti berlaku nanti DE banding AC ya, kita urut aja ini. Sekarang yang garisnya 2 yaitu EF banding AB sama dengan DF banding BC ya. Oke, ini saya beri tanda juga. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapa panjangnya sisi AB ya. Berarti nanti angka perbandingan yang muncul ya jelas EF banding AB. Ini harus dimunculkan karena kan kita mau menghitung berapa panjangnya AB. Jadi EF per AB ya. Nah, sama dengan yang mana? DE per AC atau DF per BC. Nah, di sini yang paling mudah adalah DE per AC. Karena kan sudah langsung ketahuan ini DE itu panjangnya 2 cm. Jadi kalau satu kotak ini kan 1 cm ya. Ini ada 2 kotak berarti ya panjangnya adalah 2 cm. Langsung saya tulis di sini aja ya. Nih 2 cm. Kemudian panjangnya sisi AC ini ada 4 kotak ya. 1 2 3 4. Berarti panjangnya AC itu adalah 4 cm ya. Jadi yang kita gunakan yang ini aja, DE ya banding AC. Jangan DF banding BC. Nih kalau DF ini kan kita nggak tahu ini panjangnya berapa, kita agak kesulitan untuk menentukan panjangnya. Demikian juga dengan BC ya, kita agak kesulitan untuk menentukan panjangnya. Oke, berarti kita sepakati kita gunakan DE banding AC ya Dek ya. Nih DE banding AC. Oke, langsung kita masukkan angkanya. EF 5 cm, AB dicari, DE 2 cm, AC 4 cm ya.
2 dan 4 ini kita sederhanakan dulu, ini 1, ini 2 ya. Lalu tinggal dikali silang seperti biasa. Jadi AB kali 1 sama dengan 5 kali 2. AB sama dengan 10 cm. Nah, ini jawabannya ya. Berarti segitiga yang sebangun dengan ABC adalah segitiga EFD. Kemudian jika panjang EF diketahui 5 cm, otomatis panjangnya AB 10 cm.